ilahana, ya ilahana. Subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa Kang ini Kang? Selasa, Rabu, Senin. Hari Senin ya. Kita berkunjung ke lembaga Yayasan Yatim Duafa Darul Wahdatul Ummah. Ini pimpinan Ustadz Odik. Nah, ini kita akan masuk ke dalam. Dan ini mohon untuk disuting ya Pak ya. Oke? Nah, ya, itu kita masuk ke dalam Pak. Kita ketemu Pak Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Allah Akbar. Boleh masuk Ustadz? Kasih ini diterima di sini. Ya, assalamualaikum sahabat. Ini bertamu ke Pak Ustadz Odik, dulu teman lama dan sekarang sudah punya lembaga, alhamdulillah. Namanya Pak, namanya Tan? Wahdatul Ummah. Ah itu ya. Hafid Quran ya, bagus ya. Tolong yang penting agak dekat biar suaranya agak dengar. Nah, ini kita ngobrol boleh ya? Ya? Apa-apa. Ya. Istirahat ya. Ya intinya kan saya bikin konten YouTube, jadi ada silaturahmi santai juga, dakwah sosial, dan intinya kebaikan dimanapun harus kita share lah gitu di medsos. Jadi kebetulan tadi ada uleman dari Gunung Bitung untuk teman-teman lembaga apa itu FMI apa itu Forum Masyarakat Indonesia, ada di situ ada Pak Sultan Gunung Bitung ikut atum telepon nyambung, alhamdulillah sekarang mampir. Lama sih sebenarnya ya. Nah, ini baru ada waktu ini dan yang akan silaturahmi lah. Pak Ustadz mau nanya-nanya boleh nih? Boleh, silakan. Tentang lembaga yang antum pimpin ini udah lama nih, berapa tahun? Oke. Baik, saya jelaskan. Kami di sini ya pertama kali membuka pendidikan tahfidz khusus untuk anak yatim duafa, pendidikan gratis. Pertama kali kami membuka rencana awalnya adalah di yayasan itu kami bersama Ustadz Atep ya, kemudian rekan-rekan lainnya ya, termasuk para jamaah di Al-Ikhwan, dan kami mendirikan di sana Yayasan Dakwah Al-Ikhwan, dan kami sebagai ketua pembina ya. Kami sebagai ketua pembina. Nah, di situ sudah berjalan, alhamdulillah kami membuka daurah Quran dan alhamdulillah banyak yang mengikutinya. Tetapi di tengah jalan kami ya mungkin harus ada langkah-langkah yang bisa meringankan ya tugas pokok dan tugas khusus kami di yayasan. Nah, akhirnya kami membuka cabang. Nah, di sana membuka cabang di pihak keluarga tidak ada yang setuju untuk membuka cabang dari Dakwah Al-Ikhwan. Nah, kemudian pada akhirnya karena tidak setuju untuk membuka cabang di Masjid Maslahat, maka kami akhirnya menggantinya ya, karena itu adalah milik keluarga ya. Yayasan Dakwah Al-Ikhwan itu adalah tempatnya milik keluarga, maka kami semuanya harus melapor ya. Segala sesuatunya harus melapor kepada pihak keluarga yang ditunjuk. Nah, oleh karenanya kami tidak merasa, artinya kami merasa melangkah itu menjadi beban gitu ya, karena Bentar, Al-Ikhwan tuh aplikasinya kemana Tad? Dakwah Al-Ikhwan itu adalah
Al-Amin ya, Al-Amin di sana. Al-Amin Iya. itu yang Ya, Ustadz Yusuf, pimpinan Ustadz Yusuf almarhum. Itu almarhum Ustadz Yusuf Al-Amin ya. Yang sekarang itu di sana Al-Amin masjidnya besar itu semua. Di daerah mana itu? Dari Saguling Al-Amin. Oh, itu Ustadz Wawan, Haji Wawan. Bukan, Al-Amin Haji Wawan. Bukan Al-Amin ini, Al-Amin Haji Momong. Oh iya Ustadz, iya Burkon. Iya. Ya, mohon, terang. Sama Oh di itu. situ. Iya sama pada intinya. Jadi Al-Ikhwan itu cabang dari Al-Amin. Ya, gitu. dulu ada lembaganya kan sekarang di sebelah cabang kiri. dari Al-Amin karena Al-Ikhwan mau buka pendidikan, ya, mau buka pendidikan maka sesuai dengan Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law, maka jika ada tempat yang dipakai sarana pendidikan, maka apalagi pendidikan agama, pendidikan Islam, nah harus ini ada legalitas hukumnya. Maka kami segera untuk membuka dan mengeluarkan dana ya untuk patungan izin dari Kemenkumham supaya tidak terkena undang-undang. Anak-anak sekolahnya di luar enggak? Di luar. SD, SMP keluar ya. Di luar. Mondok di sini. Ya. Enggak, itu di Al-Ikhwan dulu. Ini kita berbicara di Al-Ikhwan. Oh iya. Nah, setelah di Al-Ikhwan maka kami mungkin di situ hanya sendiri bekerja gitu ya, artinya tidak ada yang membantu. Nah, oleh karenanya kami di sana ya banyak yang tidak setuju, ya hampir tidak setuju membuka cabang. Pada intinya ke-1 terus kedua kami harus lapor terus ya kepada pihak yang punya tempat. Nah, oleh karenanya kami merasa langkah-langkah tugas-tugas kami itu merasa terhambat sehingga akhirnya kami membuka mengganti namanya menjadi Darul Wahdatul Ummah. Nah, kalau Darul Wahdatul Ummah alhamdulillah pengurusnya rekan-rekan kami semua setuju dan jadi lepas dari Al-Ikhwan ya. Lepas dari Al-Ikhwan. Ya, lepas dari Al-Ikhwan ya biasanya kalau ilmu dimanapun ya kami tetap terima sesuai dengan kaidah perkataan Sayyidina Umar, undur makola wala tangdur ilal makola. Nah, sementara belum ada putri ya Pak ya? Ada. Insyaallah di sini sudah ada sekarang putri di Masjid Maslahat. Oh, udah ada. Ya, jumlahnya di Masjid Maslahat itu jumlahnya 12 orang. Ya. Di Masjid Maslahat di Perum Ak saja ya. Yang putri di sana. Iya. Asalnya kami di Perum Argasari semua. Nah, setelah punya bangunan sendiri di sini saya di sini sudah membangun ya Yayasan Darul Wahdatul Ummah. Ya intinya melanjutkan dari pendidikan yang terdahulu di Dakwah Al-Ikhwan ya, Yayasan Dakwah Al-Ikhwan. Tapi kami tetap akan kalau diminta untuk membantu menghidupkan kembali pendidikan di Yayasan Dakwah Al-Ikhwan, kami siap tetap akan menghidupkan kembali. Cuma nggak ada yang datang, artinya nggak ada yang mau komunikasi. Tapi insya Allah siapapun yang ingin minta bantuannya untuk menghidupkan, maka kami akan tetap membantu demi untuk menghidupkan Islam. Dan kami bukan mencari hidup dalam Islam, tapi kami akan menghidupkan. Terus fikroh ajarannya gimana Tad? Manhajnya kita yang dipakai ini. Di sini itu manhaj salaf dipakai, manhaj ilmu-ilmu dari Nahdien dipakai, Persis juga dari dipakai. Semua ilmu diterima asalkan ilmunya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan Salafus Soleh, sesuai dengan kitab-kitab yang diajarkan oleh para ulama salaf dan ulama kholaf. Jadi semua diajarkan di sini insya Allah. Tapi yang paling penting di sini yang diprioritaskan adalah pendidikan tahfidz, dan kami punya program 1 tahun itu minimal 3 juz. Dan kebetulan Ustadz yang di sini sebagai musyrifnya adalah hafid 30 juz. Hafid 30 juz, dan insya Allah dengan Ustadz ini kami di tahun ajaran baru ini akan memprogram pendidikan tahfidz yang 1 tahun harus hafal 3 juz. Kalau tidak sampai 3 juz ya, maksimalnya boleh 5 juz, boleh 10 juz, tapi minimal 3 juz. Kalau tidak sampai 3 juz, maka kami akan memberikan SP1, SP2, SP3. Ya udah, jadi itulah
hanya rangkuman yang disampaikan atau hanya prolog saja atau profil Yayasan Darul Wahdatul Ummah yang sebagai tenaga pendidikannya putra, artinya ketua divisi pendidikannya Putra Ana dan ketua divisi pendidikan di Putri adalah sama Putri Ana. Jadi kedua putra putri yang mengelola pendidikan di sini lulusan Nurus Salam. Ya, karena adan ya, jadi kita tutup dulu ya. Dan sebelumnya ini saya tutup dulu, dan alhamdulillah pada siang ini ya kita datang ke lembaganya Ustadz Odik gratis untuk yatim dan duafa ya. Kemudian apa yang disampaikan barusan sebagai informasi yang baik tentunya untuk masyarakat Tasikmalaya, kota dan kabupaten. Mudah-mudahan lembaga ini terus berkembang untuk membantu kaum muslimin yang butuh pendidikan gratis tentunya ya, bagi yang kurang mampu dan terutama anak yatim piatu. Ya, sekian dulu laporan dari kota Tasikmalaya di daerah Kawalu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.